penduduknya. Tapi kalau misalnya mau dialihkan ke yang PBI JKA, PBI JKA itu kalau kita di Aceh ada PBI JKA, dia Pak Kaila Koyunis. Jadi kita syaratnya itu hanya KK. Untuk yang sebelumnya terdaftar mandiri yang menunggak itu minimal 6 bulan dan juga melampirkan surat keterangan akses layanan. Mungkin bisa diinfokan Bang atau Kakak Kaila Koyunis, ini domisilinya sekarang di mana? Bisa di komen ya. Selanjutnya supaya jawabannya itu lebih spesifik lagi ya kalau kita udah tahu domisilinya di mana. Jadi kita bisa sarankan untuk pindah ke PBI-nya seperti apa, karena PBI ini tergantung tiap-tiap daerah, berbeda-beda dia untuk PBI daerah ini. Nah, selanjutnya ada dari adik kita ya. Adik yang jauh di mata dekat di hati, Dek Zimus. Kak, misalnya nggak sengaja tercentang satu keluarga pindah vaskes, bisa nggak disesuaikan kembali? Karena orang tua perlu untuk berobat, tentu bisa ya. Jadi ini dia masuk ke kategori perubahan vaskes kurang dari 3 bulan. Nah, untuk persyaratannya itu kalau misalnya nanti dia memang ada perpindahan, karena ini ceritanya karena salah centang ya. Kalau salah centang itu dia bisa silahkan dibawa kakak ke kantor, karena kalau kita sebenarnya kan harus pakai surat domisili ya, tapi kalau memang benar-benar kakaknya sudah di daerah wilayahnya sendiri itu cukup dengan kakak saja. Tapi kalau mengakses Pandawa itu harus pakai surat domisili dan kakak. Begitu Adik Zimus. Selanjutnya lagi dari KKA, Pandawa itu bisa sampai malam-malam juga enggak chatnya? Bisa Kak, dia 24 jam, tapi diproses oleh petugas tetap mengikuti jam kerja ya Kak ya, dari jam 8 sampai jam 5. Begitu Kak. Bumi Al-Khalif, Kak, pemutihan BPJS udah berlaku belum ya? Nah, jadi untuk pemutihan BPJS ini memang sedang dicanangkan oleh pemerintah ya. Sudah jelas-jelas memang dari Pak Purbaya sendiri sudah membuat statement, dari Pak Prabowo juga sudah. Nah, ini hanya tinggal untuk dieksekusi saja. Kami pada dasarnya dari pihak BPJS siap untuk menjalankan apapun amanah dari pemerintah pusat ya. Tapi untuk saat ini belum ada surat terkait juknis pelaksanaannya seperti apa. Tapi insya Allah ini jadi sepertinya. Kita tinggal menunggu instruksi untuk dilaksanakan. Begitu. Kemudian mana nih tadi sudah bergeser komennya. Sebentar ya. Oh iya tadi Bumi Al-Khalif. Kemudian Cici. Kak mau tanya, ponaanku jadi satu kakak sama aku, sedangkan aku punya BPJS kantor. Apa bisa ya dia daftar BPJS mandiri? Nah, kalau kakak udah daftar dari kantor ya, berarti artinya kan kakak pekerja ya. Nah, pekerja itu yang bisa daftar BPJS-nya itu hanya keluarga inti, suami dan maksimal 3 orang anak. Jadi kalau misalnya ada ponakannya yang memang satu kakak mau daftar mandiri, tentu bisa. Hanya satu saja nanti yang didaftarkan. Atau siapa-siapa yang ponakan di dalam kakak Cici itu bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri menggunakan kakak tersebut ya. Jadi nanti data kakak nggak akan ditarik jadi mandiri, enggak. Dia yang udah terdaftar dan aktif itu datanya tetap seperti itu. Jadi nggak ikut dialihkan ke peserta mandiri ya. Kemudian ini ada darinya dia Mr. Cuek. BPJS PBI daerah aktif masih satu kakak dengan orang tua. Saya mau pisah karena mau gabung dengan suami dan anak. Oke, jadi untuk proses perubahan susunan keluarga ya, itu bisa kita update. Itu syaratnya yang pertama kakak yang sudah bergabung dengan suami istri. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah suami itu atau istri itu adalah seorang pekerja? Pekerja ini misalnya dia PNS atau bekerja di PT, ataukah mungkin dia P3K seperti itu ya. Nanti segera untuk digabungkan ya. Jadi kalau untuk dia itu PNS, P3K atas nama pekerja dari daerah, itu syaratnya KK, kemudian SK, kemudian juga daftar gajinya. Nah, untuk yang bekerja di perusahaan itu syaratnya hanya KK saja.
Oh, apakah bisa dilakukan? Bisa nggak harus ke kantor? Tentu bisa, ya. Bisa melalui kanal WA Pandawa. Sekali lagi saya sebutkan itu di nomor 0811 8165 165 ya. Atau bisa melalui kalau kami di wilayah Melaboh ini bisa melalui puskesmas, Kak atau Abang nih, dia Mr. Cuek. Ya, nanti diinput di SIPP atau melalui Zoom online. Ya, kalau memang kantornya dekat dari rumah, silahkan mengunjungi kantor terdekat ya. Tapi yang paling simpel Pandawa sih dari WA ya. Kita lanjut pertanyaannya dari Kak Caca. Kak, apa iya kalau ada anggota keluarga karyawan swasta, BPJS, PBI pemerintah akan mati karena terdeteksi? Ya. Nah, jadi khususnya di PBI pemerintah pusat ya, atau kita sering sebutnya PBIJK. Nah, itu memang kalau dalam susunannya itu ada yang sudah bekerja, itu dia biasanya akan nonaktif. Karena apa? PBIJK ini dia kriteria pesertanya itu diurutkan berdasarkan desil tingkat kemampuannya. Jadi ketika ada anggota keluarga yang sudah lulus pegawai, maka itu tidak dikatakan lagi keluarga yang tidak mampu, seperti itu maksudnya Kak Caca. Sehingga memang ada penonaktifan. Dan itu umum dan sering terjadi begitu. Oh ya, Bapak atau Ibu Kaila Khairunis ya, ini DKI Jakarta ya. PBI DKI Jakarta ya. Oke, sebentar ya. Coba kita tanya dulu sama teman kita yang di Jakarta bagaimana mekanisme Pemdanya ya. Boleh dibantu? Jakarta mana? Pak Kaila Khairunis. PBI PBD Jakarta. Jakarta mana? Coba tanya Pemdanya kayak mana caranya. Jakarta mana mungkin spesifiknya ya Pak Kaila Khairunis. Tapi saya rasa semua daerah itu ada Pak atau Ibu, PBI Pemdanya pasti ada. Itu cuman memang syaratnya beda-beda gitu. Ya, tapi ini coba kita tanyakan ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak BPJS dari katanya. Kak, BPJS saya nunggak 5 bulanan tapi mau dibayar katanya sudah lunas. Itu gimana ya? Nah, Kak katanya ini kita harus cek lagi nih Kak datanya nih, apakah benar atau tidak. Nah, mungkin cara simpelnya ini Kakak bisa akses nomor WA Pandawa di 0811 165 Nanti Kakak ping aja sekali, kemudian nanti Kakak pilih menunya informasi. Nanti ada pengecekan tagihan. Nanti silakan Kakak masukkan data Kakak di situ. Nah, apakah keluar atau enggak tagihannya. Nah, kemungkinan kedua itu bisa jadi mungkin nomor HP Kakak itu ada terdata pada anggota keluarga yang lain, sehingga informasi terhadap tunggakan itu adalah milik keluarga yang lain. Atau apa ya, banyak sih kemungkinannya Kak, cuman nanti kalau saya jelaskan semua jadi bingung gitu ya. Tapi ini pada dasarnya harus dilakukan pengecekan, mungkin bisa melalui akses Pandawa nanti ya Kak ya, Kak katanya, atau nanti bisa mengunjungi kantor terdekat, atau bisa ini aja, telepon call center 165. Nah itu via telepon biasa ya, tinggal dipencet aja 165, nanti ikutin aja, dia nanti akan ada misalnya untuk informasi tekan 1 misalnya gitu ya Kak katanya ya, atau Abang katanya, nanti silahkan di situ ditanyakan seperti itu 165 ya. Kemudian ini dari Bang Reza Satria, Bu kalau mau cetak kartu BPJS gimana? Nah ini yang sangat sering ditanyakan ya. Nah, sebagai informasi Bang Reza Satria, untuk kartu kita sekarang nggak ada pencetakan lagi secara fisik di kantor. Nah, jadi kalau perlu kartu kayak mana? Nih kami untuk melamar pekerjaan harus ada kartu dan sebagainya. Nah, itu kartu bisa di-download di aplikasi JKN Mobile. Memang ada di menu kartunya Bang Reza Satria. Nah, kenapa BPJS nggak cetak lagi kartu? Misalnya gitu kan. Nah, jadi kita sudah diberikan amanah oleh pemerintah untuk tidak lagi membuat bingung masyarakat dengan banyaknya kartu-kartu yang beredar. Nah, karena dengan ada kartu itu jauh lebih rumit. Kartu hilang harus dicetak lagi, kartu salah nama cetak lagi, kartu berubah vaskes cetak lagi, itu kan wasting ya di situ ya. Sehingga kami disuruh berinovasi untuk
membuat tunggal identitas BPJS Kesehatan itu menggunakan nomor NIK yang ada di KTP dan KK. Jadi kalau berobat itu bisa pakai nomor NIK yang ada di KTP dan